Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Semoga hari ini sahabat semua diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga sahabat semua dapat menjalankan aktivitas dengan lancar. Nah, di video kali ini kita akan membahas lanjutan video sebelumnya yang membahas tentang kelas diagram. Di video kali ini kita akan membahas sequence diagram dari contoh kasus yang sama, yaitu sistem pendukung keputusan seleksi penerima bantuan langsung tunai di desa XYZ dengan menggunakan visual paradigma. Langsung saja kita buka aplikasinya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan kegiatan antar objek satu dengan yang lainnya. Lebih sederhananya, sequence diagram ini merupakan gambaran dari use case diagram yang telah kita buat, yaitu kegiatannya ada berapa, maka seberapa banyak itulah sequence diagramnya. Contohnya use case diagram ini kan ada mengelola alternatif, kriteria, dan nilai kriteria, dan login. Maka di sequence diagramnya pun sama. Berarti ada 4 sequence diagram yang akan kita buat. Baik, yang pertama, karena di mana-mana sistem itu diawali dengan login, maka sistem yang pertama kita akan membuat sequence diagram login. Sequence diagram login. Nah, yang pertama itu kita awalnya dengan seorang aktor ya. Aktor. Kemudian di dalam sistem kan biasanya itu yang pertama kali muncul adalah menu login. Nah, di sini kita buat menu login. Nah, yang pertama itu seorang aktor. Aktornya itu siapa? Kita dapat melihat di use case diagram. Nah, di sini ada kasih sejahteraan atau admin. Maka di sini kita buat sama, kita buat singkat aja yaitu admin. Kemudian di sini karena sistemnya akan kita buat pertama kali muncul ada menu login, maka kita sini buat menu login. Nah, di dalam menu login ini seorang admin itu biasanya ngapain? Ya tentu seperti yang kita ketahui, biasanya tuh menginput username dan kemudian input password. Setelah itu klik login. Nah, setelah ini jika username dan password admin ini ada dalam database, maka akan terverifikasi di dalam validasi data ya. Sehingga jika berhasil login, maka masuk ke dalam menu utama. Maka di sini akan kita buat validasinya terlebih dahulu. Validasi ini untuk memverifikasi data bahwasannya admin ini memiliki username dan password dalam database. Hanya di sini kita validasi agar mengetahui apakah si admin ini teridentifikasi datanya dalam database. Maka di sini kita buat jika terverifikasi datanya login berhasil, maka dia akan masuk ke menu utama.
menu utama. Tampil menu utama. Jika tidak ada datanya maka loginnya gagal. Login gagal. Nah, untuk di squash diagram login ini sudah selesai ya, karena proses login itu sampai menampilkan menu utama. Nah, setelah ini apalagi kegiatan yang dilakukan admin ini, kita dapat melihat di use case diagram ya. Nah, setelah dia melakukan login maka dia mengelola data alternatif. Maka selanjutnya kita buat squash diagram mengelola data alternatif. Dimulai dengan seorang aktor admin, kemudian tampil menu utama. Karena kita sudah melakukan login, maka di sini kita akan sudah mengakses menu utama. Maka tampil menu utama. Nah, setelah ini kan di menu utama kan banyak menu-menu tuh. Ada menu apa saja, kita bisa melihat di diagram kan ada alternatif, kriteria, dan nilai kriteria ataupun nanti perhitungan di sini ya. Karena cuman bahasa dalam use case, maka selanjutnya kita buat di sini menu kriteria, menu alternatif. Menu alternatif. Maka selanjutnya admin pilih menu alternatif. Selanjutnya maka tampillah menu alternatif tersebut. Maka tampil menu alternatif. Nah, setelah tampil menu data alternatif, ada beberapa proses yang dilakukan seorang admin. Bisa kita lihat di dalam use case diagram yang telah kita buat sebelumnya ya. Nah, di dalam mengelola data alternatif ini kan memiliki proses simpan, edit, hapus. Maka selanjutnya kita akan membuat proses simpan, edit, hapus ya. Maka selanjutnya kita buat input data alternatif. Setelah itu tersimpan dalam database. Maka selanjutnya kita buat database ya di sini. Database. Setelah menginput kita simpan dalam database. Simpan data. Setelah ini data berhasil disimpan. Kita letakkan di sini. Data berhasil disimpan. Kenapa kembali ke aktor? Karena
data berhasil disimpan itu dari data reaktor. Kemudian setelah ini ada proses berikutnya yaitu edit data. Jika admin ingin melakukan edit data, langsung kita buat edit data alternatif. Edit data. Setelah itu edit berhasil, kita kembalikan lagi. Edit data berhasil. Nah, satu lagi proses yang akan kita lakukan yaitu proses hapus data. Hapus data alternatif yang dipilih. Edit data pun juga ya, edit data alternatif yang dipilih. Setelah itu hapus data. Maka selanjutnya hapus data berhasil. Nah, proses yang ada di sequence diagram mengelola data alternatif ini sudah selesai karena sudah semua proses yang ada di menu alternatif ini sudah kita masukkan ya. Artinya ini kita buat agar sistem itu sinkron. Perancangan ini nanti sinkron dengan program yang kita buat. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat mengelola nilai kriteria. Kita buat sequence diagram mengelola kriteria. Karena di dalam mengelola nilai kriteria ini sama dengan mengelola data alternatif, maka kita buat sama seperti itu. Kita duplikat aja. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah kita akan mengganti alternatif ini menjadi kriteria ya, biar lebih cepat. Karena kita ingin menghemat waktu. Jadi tinggal teman-teman ganti sesuai dengan apa yang dibuat. Kriteria juga. Di sini juga sama. Di sini tidak. Di sini juga kita ganti. Di sini juga kita ganti. Nah, untuk sequence diagram mengelola kriteria ini sudah selesai karena prosesnya sama dengan alternatif. Kemudian kita buat sequence diagram berikutnya yaitu mengelola nilai alternatif kriteria. Nah, di sini pun sama, tetapi ternyata kita kurang satu ya. Seharusnya di sini ada proses. Mohon maaf karena lupa ada proses.
lagi proses. Maka kita tinggal membuat proses dulu, baru simpan, baru edit, baru hapus. Langsung saja kita buat sketch diagram mengolah nilai alternatif kriteria. Sama prosesnya, yaitu dari aktor terlebih dahulu, yaitu admin, kemudian masuk ke menu utama, yang pertama itu mengakses menu utama, kemudian tampil menu utama. Setelah itu menu apa yang dipilih oleh admin, yaitu kita buat saja menunya menu perhitungan. Sini kita buat pilih menu perhitungan, maka akan tampil data perhitungan. Nah, setelah ini admin akan memproses data ya, agar perhitungannya dapat diketahui. Nah, setelah tampil data perhitungan, yang dilakukan pertama kali proses yang dilakukan adalah memilih data yang ingin diproses. Setelah dipilih, kemudian di input datanya, data yang diinginkan. Setelah itu simpan data. Data berhasil disimpan. Data berhasil disimpan. Proses selanjutnya yaitu mengedit data ya. Edit data yang ingin diproses kembali ya. Edit data yang ingin diproses kembali. Kemudian edit data. Setelah itu data berhasil diedit. Satu lagi proses yang ingin dilakukan yaitu hapus data. Hapus data yang diinginkan. Kemudian hapus data. Setelah itu data berhasil dihapus. Nah, untuk proses di dalam menu perhitungan ini sudah selesai ya.
kita cek kembali apakah sudah selesai. Nah, karena kegiatan yang ada di Yosuke ini ada 4, maka di sini kita buat 4. Yang pertama login, kemudian mengelola data alternatif, setelah itu mengelola data kriteria, kemudian mengelola nilai alternatif. Maka untuk pembuatan sequence diagram sudah selesai ya. Nah, untuk video kali ini mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Nantikan video berikutnya yang akan membahas tentang activity diagram dengan kasus yang sama. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman berbagi ke sahabat lainnya agar yang lainnya juga dapat mengerjakan UML sequence diagram ini dengan mudah dan cepat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.